karena jasa Bapa dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Astahna fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Masyaallah muslimin, hafizakumullah, para siswa, para ustaz dan ustazah, dan para orang tua siswa yang mengikuti kajian online atau kajian on air ya, Ramadan Online Camp SMP Desa Motor Buat pada pagi hari ini. Adalah tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga kita berpagi hari dalam kondisi penuh kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, dan berbagai nikmat yang pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang kitab Nashahul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Pada pagi hari ini kita membahas bab ketiga. Salah satu di bab ketiga, materi yang Ustadz ambil pada kesempatan pagi ini adalah 3 ciri dasar orang mukmin. 3 ciri dasar orang mukmin. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat lalu bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Kaifa asbahtum? Faqalu asbahna mu'minina billah. Faqala wa ma alamatu imanikum? Qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raha wa narda bil qada'i. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum al-mu'minuna haqqan wa rabbil ka'bati. Artinya, bagaimana keadaan kalian ketika memasuki pagi hari? Mereka menjawab, kami berada dalam keadaan beriman kepada Allah. Beliau bertanya, apakah tanda-tanda keimanan kalian? Mereka menjawab, kami bersabar terhadap musibah, kami bersyukur atas nikmat kelapangan, dan kami menerima semua ketetapan Allah. Beliau bersabda, kalau begitu kalian benar-benar orang mukmin demi Tuhan pemilik Ka'bah. Masyaallah muslimin, jamaah kajian online yang dirahmati Allah, sabar dan syukur adalah kemuliaan orang Islam. Sebagaimana hadis lain, Rasulullah pernah menyebutkan, sungguh menakjubkan urusan kaum muslim. Ketika mendapatkan musibah, ia bersyukur, dan ketika mendapatkan kenikmatan, kebalik ya. Ketika ia mendapatkan musibah, ia bersabar, dan ketika mendapatkan kenikmatan, mereka bersyukur ya. Jadi hal ini, sabar dan syukur ini menunjukkan kemuliaan umat Islam. Kenapa? Karena bagi yang bersabar dan bersyukur, maka Rasulullah takjub dengannya. Oleh sebab itu maka jadikan sabar dan syukur sebagai kepribadian kita. Yang kedua, anak sekalian yang rahmatullah, para pemirsa kajian online,
Hal kedua menunjukkan bahwa sikap sabar ini adalah sebuah kunci dari segala amal. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. As-sabru yu'inu ala kulli alamin. Sabar itu adalah kunci dari segala amal. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Jadi sabar itu akan membawa kepada kita kesuksesan. Sukses untuk menuntut ilmu, sukses untuk menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu, sukses untuk bisa menjadi orang yang mempunyai kemampuan, ya, ahli bela diri misalnya, ya, karena Ustaz jadi belajar bela diri, maka belajarlah supaya bisa menjadi ahli bela diri, dan butuh waktu panjang, waktu seumur hidup, ya, untuk bisa menjadi seorang yang baik. Oleh sebab itu bersabarlah dengan hal tersebut. Hal yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dalam kajian kita pada pagi hari ini, dalam hadis singkat ini, ya, 3 ciri dasar orang mukmin adalah bahwa Rasulullah, ya, terbiasa memutabahi, ya, atau mengecek para sahabat, ya, di pagi hari. Kaifa asbahtum, ya, bagaimana keadaan pagi hari ini, ya. Nah, ini sebuah hal yang kita ambil contohnya di SMPT. Jadi ketika pagi hari ada namanya karakter building, ya, ada program sipil. Ustaz dan Ustazah menanyakan bagaimana pagi hari kalian, seberapa banyak jumlah halaman Al-Quran yang sudah dibaca, sudah sholat subuh, sudah sholat isya, atau berapa sholat tahajud yang kalian laksanakan, ya. Maka itu adalah sebuah hal yang wajar, ya, karena itu adalah contoh dari Rasulullah. Rasulullah terbiasa memutabahi para sahabat, dan sahabat juga sangat menyukai ketika dimutabahi oleh Rasulullah. Jadi kalian harus senantiasa bersyukur, ya, kalau ada yang memutabahi. Para sahabat juga seperti itu, senang sekali ketika ditanya oleh Rasulullah. Dan Rasulullah juga bergembira, kalian al-mu'minul haqqan, ya, mukmin yang hak, mukmin yang benar, ya. Jadi kalian harus bersyukur. Hal sekalian yang berhormat Allah, masyarakat muslimin, rahimakumullah, ya. Dari 3 ciri dasar orang mukmin ini, marilah, ya, kita jadikan, ya, bahwa diri kita untuk terbiasa bersikap sabar, syukur, dan juga tawakal, ya. Bagaimana caranya? Tentunya banyak sekali, ya. Sebagaimana sikap sabar, ya. Sikap sabar itu, ya, adalah bagaimana kita menerima, ya, segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketabahan, ya, dengan penuh legowo. Sabar yang terbaik adalah ketika awal musibah, ya. Dan bagaimana caranya, yaitu dengan terbiasa mengucapkan kalimat istirja ketika kita mendapatkan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun umpamanya kita hanya lepas sandal kita atau lepas sepatu kita, atau kita tersandung batu misalnya, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan uang saku di celana misalnya, loh, kok mana uangnya? Innalillahi, kok hilang, ya. Itu sebuah hal yang baik, ya, kebiasaan yang baik, ya. Sabar dalam menerima musibah. Ataupun, ya, syukur, ya, konsep syukur ini luar biasa, ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka ucapkanlah alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, bagaimana kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan? Tetap mengucapkan syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau mendapatkan kesenangan, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, tetap baca alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini contohkan oleh Rasulullah. Jadi ini adalah wujud kesyukuran kita atas nikmat, ya, yang diberikan pada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang lain adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tiba-tiba, ya, tidak sengaja, dilalah, atau bahasa Jawanya dilalah, ya, kita terbiasa memberikan
ucapan ya dengan qadarullah. Alhamdulillah qadarullah, anak itu datang misalnya. Kalian pulang sekolah tidak bawa uang saku, bannya bocor ya. Ada Pak Ananto lewat, oh mas bocor, oh ada uang nggak? Nggak ada Pak, nggak diberi uang, ini mau nambah ban. Maka kalian terbiasa, ya. Alhamdulillah, qadarullah Pak Ananto datang. Ini sebuah suatu yang baik, ya. Kebiasaan yang baik. Qadarullah takdir, ya Allah sudah menakdirkan, ya Alhamdulillah. Bukan acik-acik, tiba-tiba ya pasal acik-acik. Tidak ada ya, tidak ada suatu kebetulan, Allah yang sudah mengaturnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, masyaallah muslimin, ya. Syukur atas nikmat kelapangan ini, ya. Ada hikmah lain, yaitu bagaimana supaya kita memanfaatkan ya kenikmatan ini dengan sesuatu yang baik. Hadis lain menyebutkan bahwa nikmatain maghbunun fihi makasiru minan nas, as-sihat wal faragh. Nikmatain, dua kenikmatan. Maghbunun, maghbun itu orang-orang yang sangat rugi dan rugi benar ya. Fihi makasiru minan nas, dan dilaksanakan pada banyak orang, banyak manusia, dilalaikan atau diabaikan oleh banyak orang, yaitu dua kenikmatan, as-sihat, nikmat sehat, wal faragh, dan waktu luang. Nah, kadang-kadang kita lalai ya. Ketika sehat kita tidak melaksanakan olahraga dengan sempurna, makan tidak yang bergizi ya, tidak menjaga tidur kita ya. Dan yang kedua, nikmat waktu luang. Kadang-kadang waktu luang kita habiskan hanya untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Ramadan yang sudah sampai akhir ini belum dioptimalkan ya, belum dimaksimalkan, ibadah kita masih biasa-biasa saja, maka itu adalah sesuatu yang eman-eman ya. Maka marilah kita menghindarkan diri dari hal-hal kesia-siaan ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang mabur, rugi dan rugi benar karena menghilangkan dua kesempatan emas, nikmat waktu sehat dan juga nikmat waktu luang. Anak kecil yang dirahmati Allah, beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan ya, bagaimana kita menjadi ciri, masuk dalam ciri orang yang mukmin ya, yaitu dengan bersabar atas musibah, bersyukur atas nikmat kelapangan, dan juga menerima semua ketetapan Allah. Marilah kita jadi mukmin yang baik ya. Setiap pagi jangan lupa untuk biasa membaca al-maqsurat ya. Surat yang sudah kita bacakan juga ada salah satu kalimat ya, salah satu hadis yang kita baca ya. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi kami bukan orang musyrik ya, kami orang yang beriman. Kenapa? Karena setiap pagi kami bersyukur atas fitrah ya, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam ya. Maka jangan lupa membaca maksud setiap pagi sebagai pelindung kita, sebagai wujud rasa syukur kita ya atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam kesempatan lain. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hidup kita, keberkahan kepada anak sekalian, kepada bapak ibu kalian, kepada sekolah kita tercinta, dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini masih dalam ujian ya. Ujian corona semoga segera berlalu dan bisa kita optimalkan. Tetap menjaga kewaspadaan, tetap menjaga diri ya, dengan baik, dengan memakai masker ya, ketika keluar, dan untuk tetap di rumah dan tetap menjaga ya supaya kita bisa tetap sehat ya, karena sehat adalah satu kenikmatan ya. Sabarlah atas segala musibah, syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan selalu menerima ketetapan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.